Saya ingin menyoroti masalah MBG ini kaitannya dengan pertahanan ya Mbak ya. Kenapa kemudian banyak dari militer, polisi itu masuk ke dapur MBG? Apa kira-kira korelasinya antara pertahanan dan keberadaan program MBG ini sendiri Mbak? Pertanian, entah itu apapun, di play, putar lagi, hampir semua, dulu kan zaman TV ya, semua di play terus, ulang terus, fokusin dulu apa aja. Saya ingat sekali Mbak, waktu kampanye itu ya, Gibran waktu itu, nanti ketika program MBG berjalan, kita akan berdayakan warteg, rumah makan Padang, ibu-ibu punya kantin sekolah. Dia bicara seperti itu, saya ingat sekali. Konsep yang ditawarkan, yang perlu kita pertanyakan akan diarahkan kemana? Untuk memenuhi kuantitaskah? Kualitaskah? Karena ini akan berbeda tentu. Kita ingin jumlahnya cukup tersebar merata ke anak pelajar yang anggap 50 juta jiwa tadi. Atau kita ingin jumlah tertentu, kualitasnya cukup agar apa? Agar IQ kita tidak setara hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Mas Reza di sini di podcast Ngopi nih. Gue di sini masih juga bareng bersama dengan Bang Anam dan Ajo Gilang. Nah, hari ini kita ditemani sama dokter bidang pertahanan pangan satu-satunya di Indonesia, Mbak Dina Hidayana. Beliau juga ketua umum Ikatan UNS dan juga pakar dari bidang pertahanan. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai masalah MBG yang salah satunya ini menjadi fokus dari Presiden Prabowo Subianto, program yang sangat diandalkan oleh Presiden Prabowo untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi anak-anak Indonesia. Nah, Mbak Dina, saya ingin menyoroti masalah MBG ini kaitannya dengan pertahanan ya Mbak ya. Kenapa kemudian banyak dari militer, polisi itu masuk ke dapur MBG Mbak? Apa kira-kira korelasinya antara pertahanan dan keberadaan program MBG ini sendiri Mbak? Agak sensitif pertanyaannya, saya agak maju dikit nih. Boleh. Ya, situasi hari ini saya kira memang tidak mudah ketika kita ingin melakukan supremasi sipil secara menyeluruh dan utuh. Karena transformasi kita pasca reformasi sampai hari ini kita tahu belum berjalan optimal di semua sektor. Nah, saya kira ide baik kita harus memulai dengan perspektif yang harusnya sama, memahami bahwa ide penetrasi gizi masyarakat itu suatu hal yang urgent dan penting, karena kita tahu bahwa sampai hari ini masyarakat kita dinilai kurang gizi. Karenanya ada banyak busung lapar di beberapa daerah. Kemudian tingkat penyakit tertentu yang banyak melanda masyarakat khususnya yang kurang sejahtera cukup tinggi. Kemudian tingkat kecerdasannya, kemudian juga tinggi badan yang dianggap menjadi problem serius hari ini. Padahal dulu juga sebetulnya walaupun kurang tinggi baik-baik aja gitu. Tiba-tiba sekarang ada teori yang mengatakan bahwa ada korelasi antara stunting dan kecerdasan, dan ternyata Indonesia salah satu yang menjadi perhatian khusus dunia dalam hal ini. Ini yang kemudian kita melihat situasi yang dianggap genting, urgent. Di level tertentu militer dalam konteks TNI Polri mungkin bisa hadir. Meskipun saya termasuk salah satu yang tidak mengamini lahirnya militeristik misalnya di ranah-ranah sipil di situasi yang tidak ekstrim. Tetapi kita harus juga melihat secara jernih bahwa ada kondisi di mana misalnya kebijakan ini dilakukan untuk tujuan khusus, untuk sifat yang mendesak. Kemudian yang ketiga mungkin bisa jadi dimaksudkan untuk daerah-daerah yang rawan konflik. Nah, di tempat-tempat yang misalnya memang rawan konflik, saya kira memang sipil mungkin belum memadai untuk melakukan penetrasi. Di wilayah itulah saya kira harusnya memang hadir.
Nah, kemudian pertanyaan kita, TNI Polri dihadirkan di wilayah mana? Iya. Agar supremasi sipil tetap bisa kita jaga sesuai semangat reformasi. Ini yang menjadi catatan, karena data hari ini selalu lagi-lagi kita itu terbentur dengan urusan data dan urusan propaganda yang belum tentu kebenarannya. Betul. Jangan-jangan yang hadir militer hanya 1-2, kemudian dianalogikan sebagai 100 gitu. Kemudian propagandanya membuat kita seolah-olah militer hadir di semua lini. Atau jangan-jangan misalnya militer memang hanya hadir di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Tetapi karena propaganda media yang kita sampai hari ini tidak bisa melihat validitas dari kebenaran visualisasi atau data-data yang disebarkan, kemudian kita melihat seolah-olah militer masuk di seluruh sektor Betul. Termasuk terkait dapur khusus MBG MBG itu. ini. Nah, itu yang perlu kita cari tahu kebenarannya sebetulnya. Makanya itu Mbak, kembali ke rakyat Indonesia saat ini nih keadaannya, kalau pemerintah tidak bisa memberikan penjelasan yang bagus, Yap. apakah itu jubir, apa Bakom, KSP, banyak sekali ya. Jumlahnya banyak pemerintah padahal punya, iya punya istilahnya untuk menyampaikan komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi bahwa MBG ini ada berapa, ya, yang menangani siapa aja, TNI pegang berapa, polisi pegang berapa. Dan kalau itu sudah jelas, masyarakat pasti kan cuma bilang, oh iya benar juga ya. Jadi nggak ada overthinking istilahnya anak zaman sekarang nih ya, atau nggak Wajar ada lah yang ya. netting, negative thinking gitu ya. Hmm. Kalau semuanya serba jelas, jangan cuma pokoknya ada deh gitu. Jadi tadi itu data driven, semuanya berdasarkan data. Ini ada berapa SPPG yang segini dipegang ini, segini dipegang itu. Kalau saya melihatnya bukan dari perspektif yang itu ya, apa TNI dan Polri masuk ke MBG. Saya justru melihatnya kok banyak sekali SPPG ini, proyek MBG ini dipegang oleh elit, misalnya politisi, anggota DPR, anggota DPRD, kepala daerah. Nah ini kalau menurut saya ini lebih sensitif. Kalau TNI Polri mungkin tadi ada alasan yang masuk akal, misalnya di daerah yang susah dijangkau atau di daerah konflik. Tapi kalau ini kenapa nggak merata akhirnya kan perputaran keuangannya di situ-situ aja. Yang terakhir sempat viral di media sosial itu goyangan MBG. Karena dia bilang mendapatkan untung untuk satu SPPG saja 6 juta sehari gitu. Itu kan bikin yang rakyat zaman masyarakat yang melihat, publik yang menyaksikan langsung di medsos gitu. Wah gila ya, untuk satu SPPG 6 juta. Padahal dia punya 5 SPPG sehari 30. Jadi otaknya muter dengan segala Margin iri yang lah terbayang istilahnya. gitu Wah, ya. ini berapa nih cuannya nih kayak gitu. Kalau saya melihatnya dari perspektif itu ada dari ide untuk memeratakan Kualitas gizi misalnya. kualitas gizi dan memutar ekonomi rakyat, tapi ada ketimpangan bahwa hanya sebagian orang, Menikmati. kelompok elit yang menikmati gitu. Iya. Tadi selalu problematik. Dan ini disclaimer-nya Bang Anam yang mengatakan bahwa dominasi pengelolaan MBG didominasi oleh militer. Enggak, bukan, justru dengan elit. Oh, elit, sorry. Elit Justru kalau saya militer Elit ya. tadi kan ada Oke. justifikasinya, militer sama polisi. Tapi ini elit nih. Nah, kemudian pertanyaan kita, datanya absah nggak? Kira-kira Ya, kalau lihat ketika kita tadi lagi-lagi ini jangan sampai jadi propaganda baru juga gitu. Karena kita harus karena memverifikasi sudah masuk betul. berita itu. Sudah masuk berita dan tidak diklarifikasi oleh orang yang bersangkutan. Misalnya Ya, anggota DPRD ini punya berapa? atau BGN misalnya sebagai institusi resminya gitu ya. Tidak ada membantah penjelasan itu, resmi. ya. Kemudian ada anaknya kepala daerah, gubernur ini punya berapa? Ada yang membantah, misalnya Uya dituduh misalnya punya 750 SPPG, tapi ternyata dibilang punya 1-2 saja. Yang lain tidak membantah. sama dapur di rumahnya sendiri gitu ya. Ini kan artinya gimana? Ya. Termasuk BGN-nya sendiri tidak membantah. Gitu. Jadi kan yang tadinya tingkatnya asumsi akan menjadi Bola liar. konklusi gitu kan. Betul. Ya itu tadi. Statement yang tidak mendapat penjelasan Iya. akhirnya berbalik menjadi kebenaran. Nah, itu dia. Kan rumit. Lagi-lagi saya selalu ingin kita sama-sama objektif untuk melihat bahwa propaganda, isu ini harus betul-betul ditelaah sebagai suatu kebenaran. Nah, tugas masyarakat sipil di negara demokrasi salah satunya adalah mempertanyakan kepada pejabat publik. Sah secara hukum kalau kita sebagai masyarakat sipil ingin tahu satu, kinerja mereka, tujuan mereka melakukan kebijakan. Dan ini yang sayangnya hari ini masih cukup lemah di negara kita, yang karenanya kita masih termasuk negara demokrasi yang kategorinya belum dibilang gagal, tetapi dibilang cacat.
Demokrasi yang Caca tuh belum masih gagal ya. belum ya, belum fatal. Belum fatal. Gagalnya semalam. Sedikit lagi turun. Kalau fatal. kita tidak melakukan Fatality. tadi perbaikan. 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 Nah, karenanya saya selalu termasuk salah satu yang mendorong masyarakat juga ketika ingin mengetahui tentang sesuatu, ada baiknya memang melakukan langkah-langkah. Agar apa? Rezim, pejabat ini kan juga manusia biasa. Mereka bisa saja bukan bermaksud mungkin berniat kurang baik, tetapi memang tadi misalnya dalam proses, dalam implementasinya jangan-jangan tidak sesuai dengan apa yang dilihat kebaikan oleh mayoritas masyarakat kita. Nah, tugas kita sebagai civil society termasuk akademisi melakukan perubahan-perubahan melalui tadi mencoba infiltrasi dengan misalnya evaluasi bersama. Dan evaluasi itu kan bukan aib. Evaluasi itu sebetulnya juga harus dari waktu ke waktu kita bahkan sebagai manusia, sebagai individu biasa, kan kita terus melakukan evaluasi apa yang kurang misalnya. Contoh saya sebagai perempuan masak di dapur. Hari ini saya menggunakan bumbu A untuk masak gudeg misalnya, makanan kesukaan saya gitu ya. Ternyata dengan bumbu A, B, C kok rasanya seperti ini ya. Besok saya coba lagi evaluasi. Oh, ternyata kurang D. A, B, C, D lebih enak sedikit. Mungkin berikutnya saya akan coba lagi. Oh, kalau A, B, D lebih enak ternyata dibanding A, B, C, D. Satu lebih efisien bumbunya, tidak terlalu banyak, dan ternyata secara rasa lebih bagus. Prinsip efisien dapat, rasa dapat. Nah, terkait negara pun saya kira juga harus melihat bahwa evaluasi dan kritik itu bukan hal tabu, asal tadi koridornya adalah kita yakini bahwa tujuan kita sama, visi kita sama, yaitu apa? Seperti yang termaktub dalam alinea terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar. 4 tujuan besar kita. Kenapa kita berkoloni? Kenapa kita berkumpul sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia? Itu yang seringkali terlupakan. Jangan sampai juga kita melakukan kritik tanpa tujuan, atau masyarakat atau elit misalnya melakukan kebijakan juga tanpa output yang jelas. Ini harusnya ada benang merah yang ketemu di sini. Nah, inilah yang patah atau kurang sinkron. Karena tadi komunikasi mungkin kurang efektif dan itu perlu evaluasi. Itu kan kepo Mbak sebenarnya. Publik ini cuma ingin tahu. Dan di bagian ini kan ada anggaran yang jumbo juga selain anggaran harian yang sangat besar, yaitu untuk bidang IT. Dia mau bikin platform. Artinya dia kan ingin menyajikan transparansi data. Dan ini adalah budget untuk aplikasi terbesar kedua setelah Cortex, karena Cortex itu 1,2 triliun. Sementara MBG ini ratusan miliar. Saya lupa fixed cost-nya berapa, tapi ini nomor 2 sesudah Cortex. Artinya luar biasa. Kementerian lain pun tidak membuat aplikasi yang seperti ini. Harusnya aplikasi ini kan bisa diakses, bisa data ini terbuka, SPPG berapa, ada di mana, pemiliknya siapa, dia menyediakan berapa ribu MBG. Nah, yang seperti itu, karena dananya luar biasa gitu. Jadi ada anak muda membuat aplikasi independen namanya Nemesis ini untuk menilai anggaran-anggaran pemerintah, mana yang masuk akal, mana yang kayak di markup kayak gitu. Dengan anggaran yang sangat besar ratusan miliar untuk sebuah aplikasi yang dianggap nggak masuk akal gitu. Ini tidak masuk akal. Ini mau menyajikan data berapa besar, servernya berapa banyak gitu kan. Dan sampai sekarang tidak ada data yang bisa diakses oleh masyarakat untuk pengen tahu sekedar nih SPPG ini siapa yang punya, berapa banyak yang dia buat gitu. Seperti itu Mbak. Bro Gilang, kayaknya cocoknya panggil Pak Dadan itu. Kepala BGN ya. Kembarannya. Agak khawatir saya kalau saya menjawab dikira jubir pemerintah. Jadi kalau kepala BGN, kepala Badan Gizi Nasional itu kan Pak Dadan Hidayana. Kalau ini Mbak Dina Hidayana, kayak mirip-mirip gitu, tapi bukan saudara. Tapi Mbak mengafirmasi soal SPPG tadi itu mekanismenya itu kan si pemilik dapur itu menyetor dulu uang 1 miliar gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Ke yayasan gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang punya uang 1 miliar kalau bukan elit gitu? Ini mengafirmasi aja gitu. Berarti middle to high ya, nggak mungkin dong middle to low kan? Iya. UMKM, koperasi gitu. Mungkin libatkan masyarakat kan, pasti elit gitu. Nah, dari situ sudah terkonfirmasi bahwa ya mungkin memang benar bahwa ini dibagi-bagi ke elit. Entah elit politik atau elit ekonomi, pengusaha sebagainya gitu. Dugaannya ya. Dugaan. Asumsi masih. Asumsi. Itu bisa juga kemarin mau nyalek tapi gagal, jadi uang nyalek provinsi MRI-nya buat itu.
Ya, malah Disclaimer nih. Bandung. Ini Ajo Gilang yang ngomong disclaimer ya. Nggak, Bukan saya ya. bukan saya bukan. Jadi Asumsi. Gitu, Mbak. Ya. Berbagai isu memang berkembang ya terkait BGN ini, rupanya memang sangat keras gitu. Di semua sektor kelihatannya jadi problematika, kemudian juga jadi keresahan masyarakat. karena saya ingat sekali Mbak waktu kampanye itu ya, Gibran waktu itu pakai baju yang sama dengan Mbak, warnanya biru muda, 02 ya. 02. Nanti ketika program MBG berjalan, kita akan berdayakan warteg-warteg, rumah makan Padang, ibu-ibu punya kantin sekolah. Ada itu ya. Dia bicara seperti itu. Saya ingat sekali tuh kan, saya mengamati analisa media nasional saat itu kan. Dan sampai saat ini bahkan yang paling dekat aja kantin sekolah misalnya itu kan nggak diberdayakan. Apalagi mau keluar sekolah, warteg dan warung Padang gitu ya. Belum terjadi sampai sekarang. Bahkan akhirnya masyarakat itu sampai membandingkan paket MBG, program MBG ini dengan jualan dari salah satu supermarket harganya 14.900 tapi viral isinya tuh. tuh steak, kentang, sayuran, pokoknya sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan gizi untuk besar, artinya untuk SMA ya, untuk yang MBG besar. Dan mereka juga membandingkan isi program MBG itu dengan ada satu prasmanan, ada satu catering di Ben Hill namanya prasmanan Mbak Evi. Dia itu tiap hari menghasilkan belasan menu, dan setiap menu tuh dia menghasilkan 100 sampai 200 porsi yang habis dalam sehari, harganya 10.000, enak, nikmat, belum pernah ada yang keracunan selama beli ke dia. Dan dia mengakui untungnya itu lebih dari 2.000 untuk satu porsi. Artinya kan sebenarnya tanpa harus mengurangi porsi, tanpa harus mengurangi rasa, tanpa harus mencari untung terlalu banyak lah ya. Karena ini kita tujuannya untuk nutrisi, untuk gizi masyarakat. Itu sebenarnya SPPG bisa lah bikin anak-anak tuh happy, makanannya dihabiskan, mereka makin cerdas gitu ya. Tapi yang ada kan banyak sekali keracunan. Ya kita kalau itu udah pasti banyak kalau beritanya, dan sudah banyak juga yang minta maaf. Artinya kan memang benar-benar terjadi. Keracunannya juga beda-beda karena sudah basi, karena makanannya dimasak ada bumbu-bumbu yang akhirnya menghasilkan Kimiawi yang tidak cocok buat tubuh anak gitu ya. Dan tidak ada sanksi apa-apa gitu. Artinya kalau misalnya warung bikin begitu kan pasti udah dituntut ke polisi misalnya seperti itu. Yep. Jadi banyak sekali tuh Mbak. Jadi bukan cuma itu aja Mbak, bukan cuma masalah kepemilikan, isu-isu yayasan misalnya. yayasan tadi, tapi juga implementasi di masyarakat seperti itu gitu. Sampai dibanding-bandingkan, ini 10.000 aja udah cuan gitu kan. Ini yang 15.000 udah bagus banget dan enak gitu. Sampai ada yang unboxing dan menikmati dan memang beneran enak gitu. Iya. Gimana Mbak itu Mbak? Ini makin kesini makin panas. AC-nya mati. Jadi seperti kita ingin membangun rumah, saya kira ketika kita ingin mendesain sesuatu tentu harus dimulai dengan konsep. Nah, betul. Membangun rumah misalnya rumah tangga baru, kemudian dia menginginkan rumah dengan luasan sekian, dengan Desain finansial yang dia miliki sekian. Tentu misalnya saya ingin rumah yang besar sekali misalnya, tetapi ternyata finansialnya tidak cukup. Luas lahan tidak memungkinkan. Akhirnya kita harus menyesuaikan antara kemampuan dasar yang kita miliki tadi. Tanahnya hanya sekian, uangnya sekian, modelnya mau seperti apa. Baru kita bicara model, baru kita bicara teknis. Tukangnya siapa? Berapa lama pengerjaannya, materialnya seperti apa? Targetnya tercapai sesuai yang kita harapkan, dengan harapan SDM yang kita taruh untuk mendesain dan membangun rumah kita itu sesuai yang kita inginkan. Dalam proses MBG saya termasuk yang berharap idealnya seperti itu. Bahwa niatnya baik, kemudian implementasi lapangan menjadi tertatih-tatih, memang harus ada evaluasi secara komprehensif, sungguh-sungguh menyeluruh sebelum semuanya lebih terlambat. Karena dari hulu ke hilir ini memang sampai hari ini jujur harus kita akui banyak persoalan. Dan kemudian juga harus kita sadari bahwa konsep yang ditawarkan yang perlu kita pertanyakan akan diarahkan kemana.
untuk memenuhi kuantitas kah? Hmm. Kualitas kah? Hmm. Karena ini akan berbeda tentu. Kita ingin jumlahnya cukup tersebar merata ke anak pelajar yang anggap 50 juta jiwa tadi. Atau kita ingin jumlah tertentu, kualitasnya cukup, agar apa? Agar IQ kita tidak setara hewan. Hmm. Proteinnya berarti harus tinggi. Iya. Kalau bukan proteinnya 78 lebih lagi tadi, tinggi. berapa? 86 ya. 86. Dan naik tuh. Udah naik. Ya, kita kan harapannya ingin seperti negara-negara yang mengklaim diri sebagai negara maju sekitar 120-an sekian. Anggaplah 110 ke atas. Jumlahnya masih cukup jauh selisihnya. Artinya protein yang ditambahkan kepada gizi harian anak-anak kita harus lebih tinggi. Padahal protein itu di Indonesia mahal. Daging, ikan, Tempe tahu Mbak? tempe Nah, itu tahu, proteinnya. Yang dipotong. kedelainya yang sulit itu yang harus kita impor. Oh, impor. terus. Kedelai masih impor bro, sama gandum itu dua-dua impor. Tipis Ya. ATM kita potong. Ya, itu kenapa sebetulnya tidak salah ketika masyarakat atau ibu-ibu di kalangan masyarakat yang kurang sejahtera selalu memberikan dominasi karbohidrat. Karena memang protein di kita mahal. Dan Yang luar biasa sayangnya, itu, Mbak, ya. Nasi, pakai mie goreng, ya, pakai kentang balado, oke. Karbo. sama perkedel. Terus telurnya seperempat. Telur seperempat itu kan karbohidrat semua ini. Combo itu, Gimana combo itu? Iya, Nasi, mie goreng, kentang balado, perkedel. Wah, Itu luar biasa dia. itu. Selalu saya termasuk yang selalu berpikir juga, ini apakah memang tingkat sosialisasi kadar gizi masyarakat tidak sampai ke level bawah? Atau sebenarnya mereka sudah tahu tapi tidak mau tahu? Atau memang mereka tahu tapi tadi mereka tidak punya kemampuan beli. Untuk membeli kandungan makanan yang bergizi, harus jujur kita akui di Indonesia mahal. Mahal. Tidak setiap rumah tangga bisa menyediakan kadar protein yang cukup di meja makannya. Contoh daging. Penghasilan rata-rata ASN kita berapa ya? 3 juta misalnya sebulan. Rata-rata. Sehari 100.000. 100.000. Bayangkan daging sekilo berapa? Ada 120, 150. Itu kalau kita bicara protein hewani. Padahal dipercaya secara teori untuk meningkatkan kecerdasan, Nabati. pertumbuhan tubuh yang baik, harusnya didominasi protein hewani, kemudian mengikuti protein nabati. Nah sayangnya protein hewani selalu mahal. Selalu mahal. Tapi ada aktivis ya Mbak, aktivis yang selalu mencontohkan raw food. Artinya raw food itu dia makan makanan yang bukan olahan. Jadi seperti sosis atau nugget itu kan olahan. Dia akan makan makanan raw food yang which is masih berbentuk gitu ya. Jadi dia pernah tuh beli ikan apa ya, ikan cuek atau apa gitu ya, itu 10.000 dapat 3. Tempe itu satu papan 5.000. Dia bilang dia itu habis seminggu karena dia cuma berdua sama suaminya gitu ya. Dan telur itu seperti apa namanya yang lagi viral sekarang kan, dia punya 8 ekor gitu. Jadi sehari 7 telur dia menghasilkan. Jadinya kalau dibilang mahal enggak. Kalau yang penting kan ada kemauan dari keluarga-keluarga ini. Kembali lagi kalau misalnya MBG fokusnya ke anak-anak gitu ya. Anak-anak yang mana tadi kan berdasarkan data harus jelas. Jangan sekolah elit pun dapat MBG misalnya seperti itu. Masuklah sekolah-sekolah negeri which is yang sekolah di negeri kan rata-rata masyarakat menengah ke bawah. Sementara untuk yang gizi ini memang perlu lagi tadi jubir gitu ya. Kalau misalnya tadi jubir MBG, sekarang harus ada yang namanya jubir Germas, gerakan Masyarakat. iya, masyarakat hidup sehat gitu ya. Sosialisasi nutrisi misalnya. gitu ya. Apa ini kan mengandung apa? Jangan tadi itu yang saya bilang di meja isinya karbohidrat semua tuh, mie goreng, nasi, kentang balado. Jangan sampai terjadi seperti itu. Akhirnya kan yang ada kalau nggak diabetes kita obesitas, Jo. Ya. Masih kurus ya. Kenapa obesitasnya ke situ? Tidak tahu. Gitu Mbak. Mentang-mentang. Gitu, Kecukupan Mbak. gizinya optimum. Optimum prime. Iya kan Mbak Din, kita lihat ya Mbak Dina ya, kalau zaman dulu ya, zaman Orde Baru bukannya apa. Yep. Tapi setiap ada yang lagi digalakkan isu, entah itu pertanian, entah itu apapun, di play, putar lagi. Hampir semua dulu kan zaman TV ya, mau swasta, mau dalam apa negeri, mau apa, semua di play terus, Berulang-ulang. Iya, Iya, berulang-ulang iya. terus. Itu kan sebetulnya bisa diwajibkan. Bahkan harga bahan pokok dulu diumumkan ya, ke Iya, publik ya. iya. Yang Mbak Dina bilang kalau mau fokus itu dulu. Iya. Misalnya MBG pangan, ya pangan MBG sama aja. Fokusin dulu apa aja gitu.
Gimana Mbak? Iya, harapan kita itu memang harus duduk bersama tadi. Rumah Lagi-lagi sakit. duduk bersama Hmm. antara akademisi, antara pengambil kebijakan, antara industri, swasta, sama seperti misalnya analogi saya misalnya selalu mendapat pertanyaan dari pihak mahasiswa lulusan alumni kita gitu, lapangan pekerjaan sulit, apalagi di era dimana sekarang industrialisasi dianggap macet karena kondisi pandemi, kemudian krisis ekonomi yang melanda dunia, situasi yang tidak menentu tadi sehingga banyak industri tutup. Akibatnya serapan mahasiswa, alumni kita kocar-kacir. Betul. Link and match Ya, antara nggak ada itu. serapan dengan industri, mahasiswa, alumni dengan dunia kerja tidak ada link and match. Kalaupun ada nggak nyambung, Nggak nyambung. ilmunya nggak nyambung. Yang dibutuhkan A, kompetensinya B. Yang penting satu. Ya, sama juga dengan sektor pangan ini. Saya kira kita seringkali latah juga. Tiba-tiba nanam, anggaplah misalnya kelor, semua lahan ditanami itu, akhirnya harga jatuh, pasaran nggak jelas. Lagi ada musim apa gitu Orang, ya, misalkan. misalnya yang lain. Iya, Nah, orangnya pernah ini juga viral juga. Nah ini perlunya semacam dirijen. Kalau dalam orkestra itu kan musik itu akan menjadi indah kalau semua sumber daya ini bisa disinkronkan dan menghasilkan lagu yang cantik. Karena memang leader itu penting untuk mengarahkan kita ini mau kemana sih, pangan kita mau diarahkan seperti apa. Inilah fungsinya dirijen tadi, untuk memadu padankan. Jangan sampai si A menanam barang yang nggak laku jual, atau menanam barang yang tadi kebanyakan bludak, akhirnya ketika panen harga jatuh. Atau menanam yang ternyata tidak kita butuhkan, masyarakat nggak mengkonsumsi itu dalam jumlah yang besar, sementara produksi gila-gilaan, akhirnya jadi sampah pangan. Iya. Sampah kita termasuk yang terbesar di Food dunia. waste. Itu baru sisi hulu produksi. Dari segi konsumsi misalnya, seringkali saya juga melihat sekitar kita misalnya menyediakan makan dalam jumlah besar padahal yang dimakan hanya semangkok. Nah, itu. Sampah pangan lagi. Pola konsumsi juga ada persoalan. Jadi kita terus mendorong adanya sosialisasi dari level yang terkecil dalam hal yang mungkin kita lihat sepele. Sosialisasi nutrisi misalnya ke ibu-ibu yang menjadi garda terdepan untuk mencetak generasi masa depan, karena dialah yang paling dekat dengan anaknya, yang memberi asupan gizi setiap hari. Jangan sampai ibu-ibu yang di tradisi timur yang harus selalu dekat dengan anaknya itu justru tidak memahami aspek gizi, nutrisi, Tapi Mbak pernah pangan dengar yang nggak sih berimbang. pekerja apa sih yang dilakukan sama Kementerian Perempuan dan Anak ini? Kan terkait dengan Mbak yang omongin itu. Terkait erat pasti itu kan. Ya. Saya sendiri nggak, ini menteri ngapain ya gitu. Ranahnya Nggak, harusnya sampai di sekarang sana ya. kalau saya lihat analisa media aja ya, karena kita kan Ya. sama-sama orang media, ini udah nggak populer, udah nggak, jarang masuk media juga. Orang jadi nggak tahu dia ngapain nih menteri. Kalau ini no comment saya ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, artinya kan seperti yang Mbak Dina bilang ya, dia memberdayakan perempuan nih, khususnya ibu-ibu ya kan, tadi itu kan, apalagi di dunia timur dia ini yang makhluk pertama yang menanamkan ke anak ini ya, gizinya bagaimana, pendidikannya gimana. Concern ya. Dia nih harusnya dilibatkan juga nih dalam MBG, selain misalnya Kemenkes, selain misalnya BPOM. Nah ini MBG ini kayak jalan sendiri, sorry bro, gue kayak gitu. Anggaran gue terbesar kedua di Indonesia, jadi ya gue jalan sendiri gitu. Kayak MBG ini kayak punya ego gitu, arogan. Harusnya kan diajak tuh, pemberdayaan perempuan dan anak diajak, Kemenkes diajak, BPOM diajak, bahkan kalau perlu BPJPH itu untuk produk halalnya juga diajak gitu. Jadi apa namanya ya, sinergi antar menteri, antar kepala badan di dalam kabinet Pak Prabowo ini baik, bagus. Tadi itu kan apa, bisa jadi harusnya kepala bagiannya jadi dirijennya nih, libatkan banyak pihak gitu Mbak. Kalau kata saya sih. Saya termasuk yang melihat pasca reformasi kita selalu terkendala dengan tadi egosentris di instansi kita. Semoga punya ego sektoralnya, melihat dirinya paling hebat, paling pinter, paling berkuasa, sehingga menafikan posisi yang lain. Nah, sinkronisasi inilah yang harusnya hidup. Kalau bahasa sekarang kolaborasi. Nah, bagaimana memastikan kolaborasi jalan? Mau duduk bersama dengan data yang diamini bersama. Data saja sampai hari ini kenapa tidak pernah bisa tercapai yang namanya satu data, sehingga jadi satu kebijakan gitu ya.
Atau kalau di kehutanan itu ada one map, one policy gitu. Ternyata data kehutanan beda, Nah itu. data Bakosurtanal beda, data Kementerian Agraria beda lagi. Sebagai pemangku kebijakan pasti bingung. Nanti perhutani beda lagi. Beda jadinya. lagi. Jadi ini yang kita harus tembus. Di mana ini? Apakah presidenkah ataukah legislatorkah yang bisa memastikan bahwa sinkronisasi atau dirijenisasi tadi berjalan dengan baik, sehingga aparat di bawah ini bisa melaksanakan sesuai tupoksinya. Kalau dalam perang itu kan, kalau kopral punya inovasinya bagus, tetapi tetap harus dalam satu ritme sehingga kemenangan perang yang diharapkan itu sesuai target. Jangan sampai semua berjalan masing-masing. Tadi kawan kita sebelum saya masuk ke sini kan mengatakan bahwa Indonesia itu nggak kurang-kurang talenta. Meskipun kita oleh lembaga dunia dinobatkan sebagai negara dengan inovasi global yang masih dianggap cukup kurang bersaing. Cukup bersaing. Agak-agak kurang bersaing gitu, agak-agak kaku gitu ya. Sama aja ya, tidak bersaing gitu. Pakai cukup. Nggak apa-apa itu kurang. kalau Bang Anam ya. Aduh. Jadi karena kita dianggap masih belum bisa bersaing bahkan di tingkat regional dalam banyak hal. Kualitas pendidikan kita juga, indeks kita juga sampai hari ini masih tertatih-tatih ya. Padahal meskipun dokter banyak, magister banyak, tetapi lagi-lagi ternyata itu tidak sinkron dengan lahirnya inovasi-inovasi baru. Tapi kawan kita sebelum saya masuk ke sini juga mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia nggak kurang dengan talenta-talenta berbakat. Buktinya sekarang misalnya kalau kita lihat medsos, banyak sekali informasi yang akhirnya saya sendiri termasuk yang terpengerangah ya. Sehebat ini ternyata anak bangsa kita, generasi muda kita dengan seluruh inovasinya di semua sektor. Nah sayangnya lagi-lagi kehebatan ini harus ada yang merajut, harus ada yang mengarahkan. Tadi kalau dalam ilustrasi perang, Kopral A atau misalnya Mayor B, kemudian Jenderal C punya talentanya, tapi kalau tidak diarahkan untuk satu tujuan fokus tertentu, visi bersama nggak akan tercapai. Nah, menurut Mbak Dina ya, tadi soal dirijen nih. Yep. Masalahnya yang terjadi sekarang itu, suara sumbang pun dibilang merdu, Mbak. Jadi ada budaya asal bos senang aja tuh. Dan Karena ada masalahnya, instrumen yang tadi ya, membaguskan suara juga sekarang itu. Mic ini katanya suara saya bisa bagus kalau bagus. Itu juga jadi budaya yang menakutkan gitu di era sekarang untuk Indonesia. Dan masalahnya pengambil kebijakan kita juga seakan-akan kurang check and balance tuh ke bawah. Menambahkan itu ya Mbak, menambahkan itu ada yang viral kan ucapan Kepala BGN ini di depan Prabowo langsung bahwa ada 19.000 SPPG di Indonesia. Kalau satu SPPG memotong satu sapi, artinya ada 19.000 sapi yang dipotong tiap minggu gitu kan. Yep. Dan itu dikonfirmasi loh. Sementara dari Kementan nggak tahu apa iya ada sapi yang dipotong 19.000 tiap minggu gitu. Kita nggak ada datanya. Punah sapi di Indonesia. Indonesia. Sapi di Indonesia kalau 19.000 tiap minggu. Iya. Ketika ditanya balik, itu kan analogi loh. Kok analogi dilaporkan ke presiden gitu loh? Kan jadi gimana ya? Terus kemudian minimal setiap minggu anak-anak itu dapat MBG yang isinya ikan, minimal lele gitu kan. Tapi kan isi MBG ini telur dan bukan raw food kayak tadi saya bilang isinya semacam nugget, chicken stick yang bentuknya sudah sosis, yang bentuknya bukan Masuknya junk food juga ya. Iya, artinya sudah olahan berikutnya, bukan yang masih berbentuk gitu. Dan tidak ada lele lah, minimal lele paling murah istilahnya ikan gitu ya. Tidak pernah gitu. Ya telur lah yang paling terbaik. Itu kan artinya masuk yang tadi itu apa? Asal bos senang gitu kan. Padahal fakta di lapangan nggak pernah ada. Yang Bang Anam sempat bilang kemasan air rasa susu. Ah ya itu juga. Bukan susu tapi kemasan air rasa susu. Karena tertulis di kotaknya juga Mbak. Iya. Minuman berperisa susu. Artinya kan bukan susu. Minuman rasa susu beda gitu kan. Iya. Udah gitu diimpor lagi barangnya. Diimpor lagi. Repot juga kita. Ampun. Buat apa dapur kalau isinya kemasan semua ya, udah dijadi plastik wafer apa gitu. Mahal di plastik kan, harga plastik naik. Iya. Iya. Memang fenomena Jadi tertegun saya ya. Segitu Ini seperti jelimetnya, membaca Mbak, ya. medsos tapi langsung real gitu di Iya, round table gitu kan. Nggak perlu scrolling langsung Iya. dihujanin.
Data-data. Iya. Saya kira masukan sudah banyak yang memang kita tunggu reaksi dari pemerintah, dalam hal ini terkhusus BGN sebagai otorita yang mengkomandani, Hmm. yang diberi amanah untuk melakukan peningkatan kualitas gizi masyarakat secara menyeluruh. Dan kita ingin mempertanyakan itu juga sama termasuk saya, agar apa? Agar memang kembali lagi niat baik, pelaksananya harus baik juga. Kalau ada yang kurang-kurang, ya kita perbaiki bersama. Kesulitannya di mana, keterbatasan di mana, saya kira kita ini kan terbiasa dengan asas gotong royong. Tidak semua hal bisa kita pangku sendirian. Iya. Harus ada kerjasama, harus ada kemauan kerjasama dengan para pihak yang terkait. Contoh teknis tadi misalnya, banyak teman juga menyayangkan kenapa misalnya ahli gizi diambil dari orang-orang baru yang mungkin secara ilmu gizi masih perlu banyak sekali belajar. Padahal ini ibarat kita mau perang, kita tidak bisa memberikan Latihan penugasan perang. kepada misalnya orang baru yang bahkan megang senjata saja Nah, belum itu. pernah. Harus latihan Padahal dulu. kita perlu presisi ketika menembakkan senjata itu. Betul. Supaya apa? Supaya perang kita efektif. Perang kita efisien. Tidak perlu perang berlarut misalnya. Kalau perang berlarut itu kan bisa bertahun-tahun nggak selesai-selesai karena orangnya misalnya nggak kompeten. Bisa mungkin kompeten seiring waktu, tapi terlalu lama, tidak efisien. Nah yang kita harapkan adalah orang dalam kondisi urgent seperti ini, dalam kondisi darurat adalah orang-orang yang memang kompeten dan siap perang. Itu kan perlu kualifikasi. Iya. Dan perlu juga pembatasan-pembatasan yang kita bahasakan tadi, limitasinya seperti apa. Operasional yang terbatas harus dihadirkan dengan orang yang kompeten, kemudian sinkronisasi kebijakannya seperti apa. Dan saya juga berharap sama seperti juga negara-negara lain yang melakukan program makan bergizi gratis secara bertahap. Tidak semua hal harus kita lakukan secara sekaligus. Misalnya Bro Anam baru menikah kemudian punya angan-angan punya rumah mewah, mobil mewah, kemudian tabungan dalam jumlah cukup, kemudian anak-anak langsung sekolah di sekolah-sekolah mahal dalam satu tempo. Sementara misalnya mohon maaf, kemampuan finansial terbatas. Energi juga terbatas untuk melakukan itu dalam satu tempo. Jadi tidak ada salahnya melakukan secara bertahap yang dilakukan juga oleh negara-negara lain, Cina misalnya, India misalnya, Jepang misalnya, bahkan Jepang itu perlu 100 tahun untuk memastikan bahwa pangan bergizi yang diberikan kepada anak-anak bangsa itu dilakukan dengan benar, secara bertahap, tidak perlu seluruhnya sekaligus. Anggaplah misalnya kita punya 50 juta jiwa pelajar. Kita ambil yang memang betul-betul tadi yang disampaikan Mas Reza, negara-negara pesisir dari daerah-daerah 3T tadi, terpencil, ini yang memang kurang gizi. Yang memang misalnya mohon maaf orang tuanya tidak punya pengetahuan gizi yang cukup sehingga kita khawatirkan dia akan mengalami stunting, kecerdasan rendah, karena kalau stunting dan kecerdasan rendah dalam waktu yang panjang atau menengah akan menjadi beban negara. Ini yang saya kira prioritas, kembali lagi prioritas harus penting, kemudian targetnya jelas, tidak ada salahnya melakukan tahapan. Supaya apa? Supaya kita juga bisa melakukan program itu secara lebih efisien. Kalau semua secara sekaligus, mungkin kita lakukan hari ini, bisa membangun rumah sekaligus dengan semua upaya energi. Tapi setelah itu kita kena stroke. Kedodoran langsung. Terlalu berat bebannya. Nah ini yang harus menjadi catatan. Alon-alon asal pelakon lah ya. Sebelum kita selesaikan ini, sebelum kita tutup podcastnya Mas Reza, saya jadi teringat lagi jokes di media sosial Mbak Dina. Jadi kalau misalnya mau lihat menterinya Pak Prabowo di kabinet yang bekerja dengan serius, biasanya dia menjadi mukanya jadi kusut, badannya jadi kurus. Contohnya Pak Purbaya. Jadi kalau misalnya kita lihat Pak Kepala BGN Pak Dadan Hindayana nih, kita lihat nih makin kurus atau makin gemuk gitu ya. Kalau misalnya dia makin kurus ya berarti dia kerja gitu. Iya, kalau mengikuti indikator MBG harusnya dia makin bergizi tuh Bang. Iya. Bisa makin berisi. Berisi. Gitu Mas Reza. Oke, kita cukupkan Bang. Cukup Paten ini. Sangat luar biasa sekali ya pembahasan dari Mbak Dina tadi soal MBG ya. Artinya segala program itu memang harus dievaluasi secara berkala ya teman-teman. Jadi Dan nggak tidak harus boleh terburu-buru, ada prosesnya, ada iya, tahapannya. betul. Oke teman-teman, kita sudah sampai di sini. Kembali lagi
nanti di episode selanjutnya bersama kami di podcast Ngopi nih. Ngopi yuk ngopi. Ngopi nih.